Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Berkat Tuhan menanti untuk kita songsong dari ruangan podcast HKBP Setiap Mekar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan hari ini, berbagi orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan inilah pertanyaan yang sangat menarik menyangkut firman Tuhan yang telah kita dengar. Surat Petrus menekankan bahwa Tuhan akan datang kembali. Kenyataannya sampai sekarang dia belum datang. Pertanyaan saya, apakah Tuhan lalai? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, kitab 2 Petrus menekankan, mengingatkan kembali surat 1 Petrus bahwa hari Tuhan akan tiba. Dia akan datang kembali. Kenyataannya sampai sekarang belum juga datang. Sehingga orang berkata, apakah Tuhan lalai menepati janjinya? Nah, saudara-saudara, pertanyaan itulah yang muncul pada orang-orang di dalam surat 2 Petrus ini. Dan 2 Petrus menjawab hal itu. Ini bukan kelalaian Tuhan. Banyak dasar yang dikemukakan untuk menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Dan oleh karena itu, kita juga harus meyakini, karena Tuhan yang tahu, bahwa Dia pasti datang kembali. Kita mengimani bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Dan Tuhan tepat waktu di dalam menepati janjinya. Ini mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan kita manusia. Kita berjanji sering bergeser, atau bahkan mengingkari janji. Kebiasaan ini mewarnai pikiran, mewarnai hidup kita, sehingga kita bertanya, jangan-jangan Tuhan lalai ya untuk menepati janji. Tetapi dari 2 Petrus 3 ayat 9 ini ada satu sikap yang diperkenalkan yang secara positif menyikapi kenapa Yesus belum juga datang kembali, yaitu secara positif bahwa itulah bukti kesabaran Tuhan untuk memberi waktu agar tidak ada yang binasa. Ini waktu pengasihan Tuhan agar kita bertobat dan tidak hilang, tidak keluar dari rencana Tuhan. Dan kapanpun Dia datang kembali, itulah saat yang tepat,
sesuai janjinya. Karena Tuhan, firman Tuhan tidak pernah menunjukkan kepada kita kapan dia datang kembali. Kita hanya bisa meyakini bahwa Tuhan melalui firman-Nya menjanjikan dia datang kembali, dan kita aminkan kapanpun dia datang kembali, itulah yang tepat untuk menjawab janji Tuhan. Dan ini menyemangati kita sebagai kelanjutan dari renungan pada hari Senin yang lalu, minggu lalu, Ibrani 13 ayat 16, bahwa persembahan kita, korban yang kita lakukan yang terbaik adalah selalu berbuat baik dan memberi bantuan. Cuma saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita, selalu berbuat baik dan memberi bantuan sering disalahgunakan orang. Toh kita menghadapi juga berbagai kesulitan dan tantangan. Nah, menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, jangan sampai itu mengganggu semangat kita untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Karena kita harus ingat, ini kesempatan bagi kita untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Karena Tuhan akan datang kembali. Ini adalah saat-saat pengasihan Tuhan untuk kita bertobat, kembali berbalik dari kebiasaan yang mementingkan diri menjadi kebiasaan berbuat baik demi orang lain, memberi bantuan untuk orang lain. Saudara ingin hidup bahagia, orang lain juga sangat menginginkan kebahagiaan. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Terlebih bahagia berbuat baik, memberi bantuan daripada diberi bantuan oleh orang lain. Dengan semangat, marilah kita berbuat baik, semangat memberi bantuan kepada orang lain, dan karena Kristus akan datang kembali, ini saat pengasihan Tuhan agar kita dari hari ke hari semakin lebih baik, bertobat, mengarahkan hidup semakin terarah kepada Tuhan dan rencananya bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Selamat menantikan kedatangan Kristus kembali, dan pada saat itu kita semangat untuk berbuat baik. Jangan lupa untuk bahagia.